Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan memulai persekutuan doa malam kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Engkaulah Tuhan. Hidup di kebenaran.
kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin tetap lanjut untuk menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya silakan untuk duduk kembali. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya kembali saudara
Bapak Ibu semua, kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita akan angkat pujian seperti rusa yang haus. Yeah.
kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan dulu. Shalom. Puji Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini perdana buat saya menyampaikan firman Tuhan di diskon ya. Puji Tuhan, selama diskon ini kita masih dalam topik yaitu kasih Bapa ya. Kita belajar kasih Bapa. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang kasih Allah yang kekal. Itu artinya kasih Allah yang tidak pernah berubah. Ya, yang kemudian kita juga belajar tentang kasih Allah yang setia. Kemudian kita juga belajar tentang kasih Allah yang total. Dan minggu yang lalu kita juga belajar tentang kasih Allah yang mengalahkan kuasa dosa. Untuk saat ini kita akan belajar tentang kasih Allah yang mau memulihkan kita semua ya. Saya bersama-sama mengajak kita semua membaca di dalam Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat yang ketiga. Judul perikop pemulihan setelah pengobatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan berbelas kasihan kepadamu. Ia akan mengumpulkan kamu kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ya, amin. Buat firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan untuk bangsa Israel yang sudah mengenal Tuhan. Mereka karena dosa kemudian mereka dibuang. Nah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan mau memulihkan bangsa Israel. Demikian pula kita ya. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ya di dalam mengenal Tuhan. Kita lihat bahwa bangsa Israel itu jatuh bangun mengiring Tuhan, sama seperti kita ya. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika awal kita bertobat, itu tidak hanya sampai di situ ya. Di situ ketika kita awal bertobat, kita akan menunggu ikut Tuhan. Kita berjanji sama Tuhan, Tuhan aku setia, aku akan melakukan firman-Mu. Tetapi mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun pertama kita masih bisa menepati perkataan kita. Tetapi bagaimana dengan berjalannya waktu? Dengan berjalannya waktu seringkali kita jatuh bangun. Apalagi ketika ada masalah, sama seperti bangsa Israel, seringkali mereka mencari Allah-Allah yang lain untuk jalan keluar dalam masalah hidup mereka. Nah, poin penting dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ketiga ini, yang pertama yaitu Tuhan Allah mau memulihkan keadaanmu. Itu yang pertama. Tuhan berjanji bahwa Dia mau memulihkan keadaan umatnya. Tuhan berjanji bagi kita malam hari ini mau memulihkan keadaan kita. Kemudian yang kedua, dan berbelas kasihan kepadamu. Artinya Tuhan mengasihi kita. Apa yang kita perbuat, kita salah, kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Ini poin yang dapat terdapat dalam firman Tuhan ini. Yang ketiga, Ia mau mengumpulkan kembali dari segala bangsa. Mengumpulkan kamu kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allah telah menyerahkan kamu. Itu berarti bahwa bangsa Israel itu dia terpisah-pisah ya, karena persoalan yang mereka hadapi, pemberontakan, mereka
Dia mau mengumpulkan kita kembali ke kumpulan kita, ke keluarga kita, ke saudara kita. Tapi ada syaratnya. Tuhan mau melakukan, mau menolong kita itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita baca di dalam ayat yang kedua ya. Bagaimana sehingga firman Tuhan ini diucapkan, yaitu ayat yang kedua dari Ulangan pasal 30 ini. Juga kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik kamu maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi firman ini berbicara terutama kepada keluarga ya. Di sini dikatakan jika kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu, kembali kepada firman Tuhan dan mendengarkan suaranya dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, baik kamu maupun anak-anakmu. Jadi kita kalau bertobat itu tidak hanya kita sendiri, kalau kita punya keluarga, harus satu keluarga beserta dengan anak-anakmu berbalik kepada jalannya Tuhan. Maka janji Tuhan dalam poin-poin yang ketiga ini akan Tuhan genapi untuk kita, yaitu memulihkan keadaan kita, berbelas kasihan kepada kita, mengumpulkan kita kembali ke tanah perjanjian. Kalau tanah perjanjian di zaman Israel itu yaitu tanah Kanaan ya. Kita kembali buka di dalam 2 Tawarik pasal 7. Tawarik pasal 7 ayat 14. Judul perikop yaitu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ayat yang ke-14. Lalu umatku yang ini, mohon maaf ya, saya ini Alkitabnya yaitu Alkitab terjemahan edisi yang kedua yang mungkin agak berbeda ya, tapi maknanya sama. Ayat 14, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah ini syaratnya. Kalau kita mau firman Tuhan digenapi atas kita, janji Tuhan digenapi atas kita, Tuhan berjanji melindungi kita, yaitu yang pertama ya, kita harus bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah ya. Tuhan berjanji ketika kita minta ampun dengan segenap hati di sini ya, bukan hanya janji kita tetapi kita melakukan, maka Tuhan mau memulihkan dan mengampuni kita, menolong kita ya. Jadi ketika kita sudah berbalik dari jalan kita yang tidak baik ya, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang seringkali ketika kita bertobat itu masih ada spek-spek jalan-jalannya yang harus kita perbuat ya, supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya ingin mengajak kita kembali membuka di dalam Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ketika kita sudah berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, kemudian kita bertobat, apa yang
harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memelihara diri kita dalam kasih Allah. Kita memelihara sikap kita, hidup kita, ya. Apakah hidup kita taat sesuai firman Tuhan? Jadi ada kalanya ketika kita bertobat, nanti kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Apa yang Tuhan mau pelihara, apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berubah, saya tidak mau melakukan kejahatan lagi. Maka Tuhan mau hidup kita itu taat sesuai firman. Jangan nanti baik, nanti jahat lagi, nanti baik, nanti jahat lagi. Itu Tuhan tidak mau. Kita harus pelihara hidup kita setia dalam hubungan pribadi dengan Allah. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah? Contoh misalnya rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja. Nah, kadang-kadang karena kesibukan kita malas berdoa, kita malas membaca Alkitab, kita malas ke gereja karena yang khotbah kurang bagus, yang mimpin pujian bikin kita ngantuk. Kadang-kadang bisa seperti itu ya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, pelihara. Kita harus konsisten. Kita harus pegang apa yang kita katakan. Kalau kita mau berubah. Ketika kita menyatakan diri kita bertobat, ketika kita dibaptis, kita berjanji meninggalkan hidup kita yang lama. Hidup yang lama seperti apa? Saya percaya kita semua tahu. Maka kita harus berjalan di dalam hidup yang baru, yaitu hidup kudus, hidup yang sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Tidak hidup dalam dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. Ini memelihara diri kita dalam kasih Allah. Jadi poin dalam Yudas pasal 1 ayat 21 ini ada dua. Yang pertama yaitu memelihara diri kita dalam kasih Allah. Kemudian yang kedua yaitu menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi kita terus berharap. Mungkin doa belum dijawab. Banyak orang ketika doa belum dijawab, mereka berbalik dari firman Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan ini tidak boleh kita lakukan. Terus berharap sampai doa kita dijawab Tuhan. Kita terus menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap setia, kita tetap hidup kudus. Jadi ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi tetap hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ini Tuhan sangat ingin menggenapi firman-Nya atas kita. Tapi kita harus berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, memelihara hidup kita sesuai firman Tuhan. Kalau kita sudah pelihara, tidak mungkin Tuhan tutup mata dengan apa yang terjadi di hidup kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Saya undang Maria untuk bantu saya di dalam doa. Kita pakai gitar saja. Saya mendapat instruksi dari Bapak Gembala bahwa kita berlutut saja untuk mulai gitar-gitar kita ya. Kita sama-sama berlutut di hadapannya. Kita nyanyikan pujian, sujud di altarnya. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita datang ke altar Tuhan kita Yesus Kristus. Di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang
baik dari sikap kami, pikiran kami, tindakan kami Tuhan. Kami bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, yang mendukacitakan Engkau ya Tuhan. Kami percayakan janji firman Tuhan ketika kami berbalik dari jalan-jalan kami. Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau belajar terus memelihara hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang setia ya Tuhan, yang tidak berubah Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya untuk menjemput kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mulai di tempat ini bersama-sama Tuhan, mau berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, berkati pelayanan kami mulai dari jemaat, WBI, sekolah minggu, pemuda Tuhan, semuanya Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin masih banyak bangku-bangku kosong ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau gerakkan ya Tuhan jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini, jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh ingin bertobat ya Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin mencari wajah-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati pelayanan kami, memberkati jemaat Bukit Sion di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan, beserta ibu gembala Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus menyertai dalam memimpin jemaat-Mu di tempat ini. Engkau terus berikan hikmat, marifat-Mu, kekuatan, kesabaran ya Tuhan. Engkau juga jauhkan dari segala sakit penyakit berbahaya ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan di dalam bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga menyertai hamba-hamba yang ambil bagian dalam pelayanan, dalam mendukung pekerjaan Tuhan di Bukit Sion. Engkau menyertai Tuhan hingga jemaat-Mu di Bukit Sion, bahkan yang jemaat yang jarang ke gereja Tuhan. Mari Tuhan Kau menyertai, melindungi, memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, baik dari pusat hingga ke daerah yang paling kecil ya Tuhan, desa, kelurahan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Jadikan pemerintah kami pemerintah yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara-Mu, yang bisa menjadi contoh bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga menyertai seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Terlebih dalam organisasi GBI ya Tuhan. Biar kami semua Tuhan diberkati dan kami bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa.